Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Bu Nisa dalam mata pelajaran kimia. Untuk hari ini di kelas 12 saya akan membahas mengenai sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan adalah sifat khas yang dimiliki oleh suatu larutan. Apa saja sifatnya? Ada 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap larutan atau delta P. Yang kedua, nanti ada kenaikan titik didih atau delta TB. Kemudian ada penurunan titik beku atau delta TF. Yang terakhir ada tekanan osmotik. Nah, sekarang kita membahas yang pertama untuk penurunan tekanan uap larutan. Kalau kalian perhatikan, tekanan uap itu adalah kecenderungan suatu larutan untuk menguap. Nah, kecenderungannya ini ada 2, yaitu mudah menguap, biasanya kita sebut dengan volatil. Jika suatu larutan itu mudah menguap, maka tekanan uapnya tinggi. Kemudian ada lagi sulit menguap atau disebut non-volatil. Jika sulit menguap, maka tekanan uapnya rendah. Nah, adanya zat terlarut menyebabkan pelarut lebih sukar menguap, sebab sebagian permukaannya tertutup oleh zat terlarut. Nah, karena adanya zat terlarut itu menyebabkan pelarutnya lebih sukar menguap, sehingga dapat kita simpulkan ya bahwa tekanan uap larutan lebih kecil daripada tekanan uap dari pelarut. Nah, artinya karena adanya zat terlarut ditambahkan sehingga tekanan uap larutannya turun, dapat dituliskan secara matematika delta P sama dengan P0 min P. Seperti kita tahu sebelumnya bahwa sifat koligatif larutan itu bergantung pada jumlah zat terlarut, dan kita hubungkan dengan hukum Raoult yang ditemukan oleh Pak Francis Marie Raoult pada tahun 1887. Beliau mendapatkan suatu simpulan bahwa besarnya tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap dari pelarut murninya, sehingga dapat kita tulis besarnya tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap dari pelarut murninya. Jika kalian perhatikan, rumus ini kita hubungkan dengan persamaan yang sudah kita dapat. Delta P sama dengan P0 min P. Delta P sama dengan P0 min P. P0 dikurangi, kita substitusikan persamaan ini ya. P sama dengan P0 dikali XP sama dengan, bisa kita tuliskan seperti ini, sedangkan fraksi mol pelarut jika ditambahkan dengan fraksi mol zat terlarut itu nilainya sama dengan 1, maka fraksi mol pelarut atau XP bisa ditulis sebagai 1 min XT. 1 min XP itu sama dengan XT, sehingga untuk ini dapat dituliskan kembali delta P sama dengan P0 dikali dengan XT. Nah, kita pakai rumus ini juga. Mengingatkan kembali bahwa P sama dengan P0 dikali XP, maka bisa kita tulis P sama dengan P0, fraksi mol pelarut bisa dituliskan mol pelarut dibagi mol total, yaitu mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Sedangkan untuk delta P XT ini fraksi mol zat terlarut, dapat
dicari dengan cara mol zat terlarut dibagi mol total, mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Nah, sekian pembahasan mengenai penurunan tekanan uap larutan atau delta P. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan yang berikutnya.